Kejadian unik seringkali terjadi di sekitar kita, dan baru-baru ini ada beberapa insiden penculikan yang viral di toko kecil, terekam CCTV. Bayangkan, ada yang nekat mencuri cemilan, parfum, bahkan modus transfer uang. Mereka pura-pura mau beli, tapi pas bayar, uangnya nggak ada. Gimana bisa begitu? Satu kejadian lucu yang terekam, seorang maling masuk, lihat-lihat sekeliling, lalu ambil beberapa barang. Tapi saat dia mau kabur, dia malah terjebak di pintu. Konyol banget. Ada juga yang berusaha mencuri, tapi saat lari, dia terjatuh dan barang-barangnya berhamburan. Toko kelontong pinggir jalan ini memang jadi saksi bisu berbagai aksi konyol para maling. Kejadian-kejadian ini bikin kita mikir, kadang niat jahat malah berujung lucu. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Tadi aku baru aja lihat kejadian lucu di toko kecil. Ada seorang ibu-ibu yang masuk, kelihatannya mau beli jajanan. Tapi, pas pemilik toko datang, dia dengan cepatnya memasukkan makanan ke dalam tasnya. Lucu banget, seolah-olah nggak ada yang terjadi. Setelah itu, dia pura-pura nanya barang yang ternyata nggak ada di toko itu. Pemilik toko sampai minta maaf, bilang barang yang dicari si ibu itu nggak tersedia. Bayangkan, udah nyolong malah minta maaf. Rasanya campur aduk antara geli dan heran. Kadang, tingkah laku orang itu bikin kita mikir, seberapa jauh sih mereka berani berbohong? Dunia ini memang penuh kejutan. Lihat nih, guys. Di video kedua ini, ada seorang bocah yang awalnya niat beli, malah jadi mencuri. Dia mulai panggil-panggil pemilik toko, tapi si pemiliknya nggak kunjung keluar. Nah, di situ dia mulai tengok kanan kiri, kayak lagi survei situasi. Dan, tanpa pikir panjang, dia langsung melancarkan aksinya. Yang bikin kaget, bukan cuma satu jajan yang dia ambil, tapi dia bawa keranjang penuh. Gila, ya? Ini bukan cuma soal nekat, tapi juga soal keberanian. Mungkin dia pikir, sekali jalan, kenapa nggak bawa banyak? Tapi, guys, ini jelas bukan contoh yang baik. Kita harus ingat, mencuri itu salah. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah dia berani atau cuma bodoh? Di video yang ketiga ini, ada kejadian lucu sekaligus memalukan. Seorang pria mencoba mencuri parfum di sebuah toko kecil. Dia pikir aksinya bakal mulus, tapi ternyata tidak. Pemilik toko langsung menunjukkan rekaman CCTV yang merekam semua aksi konyolnya. Bayangkan, dia sudah kantongin parfum itu, malah ketahuan. Malunya setengah mati, bro. Dan yang lebih parah, pemilik toko langsung minta dia bayar parfum yang dia coba curi itu. Gak ada ampun. Apes banget, kan? Jadi, pelajaran buat kita semua. Jangan sekali-sekali coba-coba mencuri, karena bisa jadi kamu malah jadi bahan tertawaan. Gue baru aja nonton video yang bikin ngakak. Jadi, ada ibu-ibu yang ketahuan nyolong barang di toko baju. Lucunya, dia nyelipin barang itu ke pangkal pahanya. Serius, ini kayak udah jadi keahlian dia. Gimana enggak? Gerakannya tuh halus banget, kayak udah sering latihan. Bayangin, di tengah keramaian, dia dengan santainya ambil baju, terus langsung masukin ke celana. Kalau dilihat-lihat, ini bukan pertama kali dia ngelakuin ini. Mungkin dia udah punya trik-trik khusus buat nyolong tanpa ketahuan. Tapi, yang bikin ngakak, ekspresi dia pas ketahuan. Dia kayak bingung, tapi tetap berusaha tenang. Ini benar-benar pelajaran buat kita semua, ya? Jangan sekali-sekali nyolong, apalagi dengan cara yang konyol kayak gini. Ibu-ibu, please, cari cara yang lebih baik buat dapetin barang yang diinginkan. 8. Gue baru aja ngeliat kejadian yang bikin ngakak. Ada seorang maling, berusaha nyolong HP di konter. Dia pikir, gampang lah. Tapi, dia nggak nyangka si penjaga toko, seorang wanita, ternyata berani banget. Dia langsung melawan. Depalan sampai keringetan, berusaha kabur, tapi jaketnya malah lepas karena si wanita itu kuat banget. Kalau mau nyolong, minta restu orang tua dulu, bro. Masa kalah sama wanita? Ini pelajaran berharga. Jangan remehkan orang hanya karena penampilan. Siapa sangka, di balik meja konter ada pahlawan yang siap melawan kejahatan.
Jadi, sebelum beraksi, pikir-pikir dulu, ya. Pernahkah kalian membayangkan betapa cepatnya aksi pencurian bisa terjadi? Di warung Merak Bengkel, Desa Merak, sebuah video CCTV merekam detik-detik seorang pemuda melarikan 2 bungkus rokok. Kejadian ini berlangsung pada Senin dini hari, sekitar pukul 1.57 waktu Indonesia Barat. Dalam sekejap, dia masuk, ambil rokok, dan pergi begitu saja. Viral di media sosial, video ini mengingatkan kita akan pentingnya keamanan. Masyarakat pun mulai berdiskusi, bagaimana tindakan preventif bisa diterapkan agar kejadian serupa tidak terulang. Apakah kita sudah cukup waspada? Kejadian ini bukan hanya tentang rokok, tapi juga tentang rasa aman di lingkungan kita. Yang ke-11, kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Ada seorang pencuri yang berani-beraninya mencoba mencuri beberapa kantong beras dari toko saya. Dia pikir bisa lolos begitu saja. Begitu dia ambil, saya langsung teriak dan suruh dia kembalikan barang curiannya. Dan yang lebih konyol, setelah aksinya gagal, dia malah ngamuk dan bilang dia nggak ada niatan nyolong. Padahal, semua terekam jelas di CCTV. Gimana bisa dia masih berani ngelak? Ini bukan film, bro. Ini nyata. Pencuri yang berusaha berkelit, tapi bukti sudah ada. Pelajaran buat kita semua. Jangan sekali-sekali coba-coba mencuri, karena kejahatan pasti ada konsekuensinya. Baru saja kejadian lagi di warung Madura. Seorang pria datang, niatnya beli rokok. Rokoknya ditaruh di meja. Tiba-tiba maling itu muncul, langsung ambil rokoknya. Gila, bro, kalau nggak punya uang, mending jangan ngerokok deh. Masa yang dicuri rokok, itu kan nggak elit sama sekali. Apalagi udah terekam CCTV. Nasib sial banget, bro. Bayangkan, semua orang bisa lihat aksi konyol itu. Mungkin dia pikir bisa kabur dengan cepat, tapi sekarang dia jadi bahan tertawaan. Pelajaran buat kita semua, jangan pernah ambil yang bukan hakmu, apalagi rokok yang harganya nggak seberapa. 13, guys, kalian nggak akan percaya dengan aksi pencurian rokok yang baru saja terjadi. Jadi, ada seorang maling yang pura-pura mau beli rokok di toko. Dia bilang, uangnya ada di teman saya yang nunggu di motor di luar. Tentu saja, si penjual percaya dan memberikan rokok itu. Begitu rokoknya sudah di tangan, si maling ini malah kabur bareng temannya yang nunggu di pinggir jalan. Gila, kan? Mereka berdua langsung melarikan diri dengan motor, dan si penjual cuma bisa melongo. Ini jadi pelajaran buat kita semua, jangan mudah percaya sama orang yang terlihat mencurigakan. Aksi seperti ini bisa terjadi kapan saja, jadi tetap waspada. Jadi, guys, ada kejadian lucu di sebuah toko di Madura. Bayangkan, seorang pencuri datang dan bukannya mencuri makanan, dia malah ngincer handphone pemilik toko. Dia udah panggil-panggil penjaga toko berkali-kali, tapi nggak ada yang jawab. Mungkin lagi asyik ngobrol atau tidur siang, ya? Setelah memastikan situasi aman, dia langsung melancarkan aksinya. Dengan cepat, dia ambil handphone dari etalase dan masukin ke celana dalamnya. Gila, ya? Si pencuri ini mungkin pikir, ya ini cara paling aman buat bawa kabur barang curian. Tapi, bayangkan kalau dia ketahuan. Pasti semua orang bakal ngakak lihat dia berusaha lari dengan handphone terjepit di celana dalam. Ini benar-benar jadi pelajaran. Guys, jangan sekali-sekali meremehkan penjaga toko, apalagi kalau mereka lagi fokus. Baru-baru ini, di sebuah toko sembako, terjadi aksi pencurian yang bikin kita semua terkejut. Bayangkan, pencuri ini berhasil membawa kabur uang sebesar 1 juta rupiah dengan menggunakan kardus-kardusnya. Yang lebih mengejutkan, wajahnya terekam jelas oleh CCTV. Ini jadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih waspada. Toko-toko harus lebih memperhatikan keamanan, dan kita sebagai konsumen juga harus lebih hati-hati. Semoga pihak berwajib segera menangkap pencuri ini sebelum dia beraksi lagi. Kita semua berharap keadilan bisa ditegakkan, dan pencuri ini bisa segera ditangkap. 15. Aku lihat seorang pria masuk ke minimarket dengan wajah tenangnya terlambat. Dan yang terakhir, aku baru aja dengar cerita konyol tentang aksi pencurian handphone di sebuah counter HP di luar negeri. Bayangkan, ada seorang pria yang berusaha mencuri handphone, tapi gagal total. Ternyata, pintu masuk toko itu otomatis terkunci saat ada hal mencurigakan. Jadi, dia terjebak di dalam. Malunya pasti luar biasa, sudah berani-berani mau mencuri, malah terperangkap. Dan yang lebih parah,
Semua aksinya terekam CCTV. Bisa dibayangkan, dia pulang dengan tangan kosong dan wajah merah padam. Ini jadi pelajaran, ya, bahwa teknologi bisa jadi musuh bagi para pencuri. Apes banget! Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.